Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham, NIM 0561468802, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, UPBJJ Kota Makassar. Saya akan mempresentasikan identifikasi karakteristik guna lahan Kota Bandung. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan hasil identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana ruang kota berkembang, berubah, dan digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Analisis ini menjadi dasar penting dalam perencanaan kota. Konsep dasar perkembangan kota. Perkembangan kota menurut Doviadis berlangsung melalui dua proses, yaitu yang pertama pertumbuhan dan yang kedua transformasi. Pertumbuhan menunjukkan bertambahnya ukuran kota, sedangkan transformasi menggambarkan perubahan fungsi ruang secara terus-menerus. Transformasi ini menjadi kunci memahami dinamika penggunaan lahan. Tahap transformasi kawasan. Transformasi terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, penetrasi, yaitu ketika fungsi baru mulai masuk. Yang kedua, invasi, yaitu ketika fungsi baru semakin berkembang. Yang ketiga, dominasi, yaitu ketika fungsi baru menguasai ruang. Dan yang keempat, suksensi, yaitu yang menggantikan fungsi lama sepenuhnya. Keempat tahap ini sering terlihat jelas pada perubahan kawasan urban. Berikutnya dampak transformasi. Transformasi ruang tidak selalu positif. Bila tidak dikendalikan dapat menyebabkan 4 faktor. Yang pertama, ketidaksesuaian penggunaan lahan. Yang kedua, meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Yang ketiga, perubahan sosial budaya dan terganggunya struktur ruang kota. Dan yang keempat, dampaknya bahkan dapat terasa pada aspek ekonomi masyarakat. Berikutnya permasalahan tata ruang Bandung. Kota Bandung mengalami pertumbuhan cepat yang tidak selalu sesuai dengan rencana tata ruang. Banyak pembangunan baru muncul tanpa koordinasi sehingga memunculkan masalah seperti kepadatan, kemacetan, berkurangnya RTH, dan ketidakseimbangan antara fungsi permukiman dan komersial. Pentingnya regulasi penggunaan lahan. Aturan penggunaan lahan sangat diperlukan agar transformasi kota bergerak menuju arah yang efisien dan berkelanjutan. Dengan intervensi kebijakan yang tepat, manfaat sosial dapat dimaksimalkan dan dampak negatif dapat diminimalkan. Definisi guna lahan. Guna lahan adalah fungsi dominasi yang ditetapkan dalam suatu kawasan. Sementara itu, kegiatan merujuk pada aktivitas yang benar-benar terjadi di lapangan. Keduanya tidak selalu sejalan, sehingga identifikasi perlu dilakukan untuk menemukan kesenjangan atau ketidaksesuaian. Ragam guna lahan perkotaan. Secara umum, penggunaan lahan di kota terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu permukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, lahan campuran, dan fungsi-fungsi penduduk lainnya. Kombinasi inilah yang membentuk karakter ruang kota Bandung. Berikutnya, mengapa Bandung perlu diidentifikasi. Bandung memiliki dinamika kota yang sangat cepat dan kompleks. Banyaknya aktivitas ekonomi, pusat perbelanjaan, permukiman padat, serta kawasan
Heritage membuat variasi penggunaan lahannya sangat tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi sistematis. Tujuan survei. Tujuan survei adalah mengkaji sesuatu antara rencana penggunaan lahan dengan kegiatan yang betul-betul berlangsung. Survei ini juga membantu memahami karakter ruang serta kecenderungan perubahan penggunaan lahan yang terjadi. Sasaran survei. Sasaran kegiatan meliputi 3 hal. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik guna lahan. Yang kedua, memetakan variasi kegiatan di dalamnya. Dan yang ketiga, memahami kegiatan yang berkembang dan berpotensi mengaruhi perubahan penggunaan lahan ke depan. Keluaran survei. Keluaran utama adalah laporan hasil survei yang bisa dijadikan bahan untuk tahap perencanaan kota berikutnya. Laporan ini mencakup pemetaan, analisis, serta rekomendasi untuk manajemen ruang di Kota Bandung agar lebih terarah. Lokasi survei Bandung. Survei dilakukan di 6 wilayah pembangunan atau WP Kota Bandung. Pembagian ini mencerminkan struktur ruang yang berbeda-beda, mulai dari pusat kota, permukiman padat, hingga kawasan pengembangan baru di sisi timur dan selatan. Durasi pelaksanaan survei dilakukan selama 1 semester. Waktu tersebut digunakan untuk persiapan instrumen, pengumpulan data, observasi lapangan, pengolahan data, hingga penyusunan laporan lengkap. Pendekatan survei. Pendekatan dimulai dengan rumusan masalah, menentukan data yang dibutuhkan, mengidentifikasi populasi dan sampel, menyusun perangkat survei, serta memilih metode pengumpulan data yang paling sesuai untuk studi penggunaan lahan. Tahap persiapan. Membuat instrumen observasi, menentukan titik survei, serta merancang format pencatatan. Tahap ini penting untuk memastikan survei berjalan terarah dan efisien. Observasi lapangan. Tim melakukan observasi di area-area target untuk mencatat fungsi lahan aktual, jenis kegiatan penduduk, intensitas aktivitas, serta potensi ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang. Semua data dicatat secara sistematis dengan memperhatikan etika survei. Pengolahan dan analisis data. Data yang terkumpul diolah menjadi tabel, grafik, peta penggunaan lahan. Analisis dilakukan untuk melihat pola kaitan antara kegiatan serta potensi perubahan ke depan. Interpretasi sederhana dilakukan agar hasil mudah digunakan perencanaan, organisasi, dan pengelolaan kegiatan. Untuk memastikan efektivitas, tim menyusun struktur organisasi, menyusun proposal kegiatan, membagi tugas, menghitung kebutuhan anggaran, serta mengurus perizinan ke lembaga terkait. Manajemen ini memastikan survei berjalan lancar. Kesimpulan, identifikasi guna lahan sangat penting untuk memahami perubahan kota. Kota Bandung sebagai kota dinamis membutuhkan pengelolaan ruang yang lebih terarah. Hasil survei dapat menjadi dasar perencanaan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.